Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa dalam program Ceria Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uang kertas dan uang digital. Masihkah, wajibkah untuk dizakati? Sebelum memasuki pembahasan tentang wajib ataukah tidak pemilik uang kertas atau uang digital ini, perlu saya sampaikan dulu bahwa uang kertas ini merupakan alat tukar yang sah saat ini. Hampir di seluruh dunia saat ini tidak ada negara yang tidak menggunakan uang kertas sebagai alat tukar yang resmi di negaranya. Kalau kita tengok sejarah, maka kita akan mengetahui bahwa mata uang atau alat tukar yang resmi di dalam Islam itu pertama kali dikenal pada zaman Rasulullah SAW, saat beliau waktu itu mengadopsi uang berasal dari emas, yaitu uang yang berasal dari negara Romawi, dan juga uang yang berasal dari perak yang digunakan oleh rakyat Persia waktu itu. Jadi untuk masalah alat tukar ini, Islam secara jelas menggunakan mata uang atau menggunakan alat tukar yang digunakan oleh non-Islam, waktu itu Romawi dan Persia. Hal ini tentunya menjadi salah satu acuan bagi kita bahwa kita ini tidak perlu anti terhadap non-Islam dalam semua hal. Bagaimana kita akan anti kepada non-Islam sedangkan kita ini dalam satu sisi juga menggunakan produk mereka. Dan ini kesempatan kali ini saya akan mengutip dari beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan tentang uang kertas dan uang digital. Rasulullah menggunakan ini dilanjutkan oleh zaman Khulafaur Rasyidin, awal dinasti Umayyah sampai Khalifah Yazid bin Muawiyah, Khalifah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Hakam, dan ketika pada masa putranya yaitu Abdul Malik bin Marwan, barulah Islam ini mencetak uang secara resmi, uang yang mulai dari bentuk, model, dan serta tulisannya itu semua berasal dari Islam. Tapi tetap masih menggunakan bentuk fisik emas dan perak. Ini berlangsung sangat lama hingga pecahnya Perang Dunia yang pertama. Terjadi scarcity, kelangkaan logam mulia emas dan perak, menjadikan beberapa negara mulai beralih. Mata uang yang semula menggunakan logam mulia ini diganti dengan menggunakan kertas. Hanya saja setiap mencetak uang kertas maka harus dibarengi dengan simpanan dalam bentuk logam mulia, baik emas maupun perak. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, salah satu guru besar di Universitas Damaskus, beliau dan juga pakar ahli fikih, beliau ini menjelaskan dalam kitabnya Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah bahwa
proses dari uang kertas ini yang menjadi mata uang resmi atau menjadi alat tukar yang sah ini melalui proses paling tidak menjadi ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah ketika Rasulullah mengadopsi dari dirham Persia dan dari dinar Romawi. Dinar itu uang yang berasal dari emas, kalau dirham itu uang yang berasal dari perak. Kemudian Rasulullah menggunakan itu, dilanjutkan para sahabat, tabi'in, dan ketika zaman Abdul Malik bin Marwan ini diganti tidak mengikuti Romawi dan Persia tapi sudah mencetak sendiri, akan tetapi tetap masih menggunakan logam mulia emas dan perak. Sampai dinasti Umayyah berganti dinasti Abbasiyah, berganti dinasti Mamluk, sampai Utsmaniyah, Turki Utsmani, Ottoman terakhir, karena Turki Ottoman ini akhirnya juga runtuh di awal abad ke-20, sehingga mata uang ini bergeser, yang dulunya dari logam mulia kemudian menjadi mata uang kertas. Nah, mata uang kertas ini ada nilai intrinsiknya, yaitu setiap cetakan, jadi berapa yang dicetak pecahan uang itu, maka ada nilai yang terkandung di situ, yaitu berupa cadangan emas atau perak. Dan ternyata di awal abad ke-21 atau di akhir abad 20 terjadi kelangkaan logam mulia yang semakin tinggi, semakin parah, sehingga uang ini dicetak tanpa ada nilai intrinsiknya, tanpa ada nilai yang terkandung dari cadangan emas dan perak. Sehingga mata uang kertas itu yang sekarang saat ini sudah sangat populer, banyak sekali digunakan saat ini. Nah, pemirsa Onigiri dimanapun berada, uang kertas ini kalau kita tengok dari sisi zakat, ini masuk dalam kategori yang wajib dizakati ataukah tidak. Muhammad Ilish, mufti Malikiyah dari Mesir dulu, dan juga Al-Ambani, ini mufti Syafi'iyah juga dari Mesir, karena di Mesir itu setiap mazhab mempunyai mufti sendiri. Ada mufti Hanafiyah, mufti Malikiyah, mufti Syafi'iyah, dan mufti Hanabilah. Mufti Syafi'iyah Al-Ambani juga menyatakan hal yang sama, dengan sepakat dengan Muhammad Ilish bahwa uang kertas ini termasuk yang tidak wajib dizakati. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah kita tidak mengenal zakat itu yang berasal dari al-awraq an-naqdiyah. Al-awraq an-naqdiyah ini bukan termasuk hal yang disebutkan di dalam wajibnya zakat, yaitu zakatul an'am, zakatul dzahab wal fiddah, zakatul simar, rikas, zakatul zuru', ini tidak disebutkan. Maka menurut ijtihad beliau ini tidak wajib. Ditambah lagi al-awraq an-naqdiyah ini dikiaskan dengan fulus. Meskipun nanti ini pendapat mereka berdua ini ditentang oleh Ibnu Badron ad-Dimashqi, yaitu dalam madhab Hambali, yang menyanggah bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad Ilish dan Al-Ambani ini kurang tepat, karena apa alasan? Karena alasan yang digunakan oleh Muhammad Ilish dan Ibnu Badron ini ternyata kurang tepat. Jadi mengkiaskan mengkiaskan al-awraq an-naqdiyah, uang kertas ini dengan perak, dengan fulus, maaf, itu merupakan kias ma'al farik. Setidaknya, pertama kenapa? Karena fulus itu berasal dari nuhas atau tembaga, sedangkan al-awraq an-naqdiyah ini dari kertas, jadi tidak nyambung. Ilatnya itu ada di mana? Kemudian ditentang lagi bahwa kalau fulus itu ini kan ada nilai intrinsiknya, kalau uang kertas tidak ada nilai intrinsiknya. Nah, sehingga hal ini menjadikan tidak tepat. Maka pendapat yang kuat,
uang kertas itu tetap wajib dizakati menurut pendapatnya Ibnu Badrun. Saya sendiri itu cenderung mengikuti pendapat beliau ini karena kuatnya hujah dan dalil. Ditambah walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada kekosongan di dalam masalah zakat ini. Karena nanti kalau tidak ada zakat dalam uang kertas ini bisa menjadi alpa atau ketiadaan di dalam zakat. Sedangkan saat ini orang itu banyak mempunyai uang kertas daripada logam mulia. Ditambah lagi sekarang di era milenial ini ada uang digital. Uang digital tidak jauh berbeda dengan uang kertas, hanya saja kalau uang kertas ini bentuknya fisik, kalau uang digital ini adalah bentuknya virtual. Masalah kewajiban zakat itu sama. Jadi uang digital maupun uang kertas ini adalah sesuatu yang wajib dizakati, yaitu dengan zakatul dzahab wal fiddah. Yang dibuat acuan apa? Zakatul dzahab, yaitu rubul usyur atau 2,5% dari totalnya. Kalau zakatul dzahab itu adalah 10 miskol, itu sama dengan 85 gram. Kalau 1 gram emas itu senilai 1 juta katakanlah, maka wajibnya zakat itu 85 juta. Jadi setiap orang yang mempunyai uang 85 juta, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, 2,5%-nya itu berapa? Nah, kira-kira sekitar 1,5 juta sampai 2 juta, itu kurang lebihnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan dalam program Ceria Ramadan ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.